Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebagaimana telah saya janjikan kemarin, saya akan menjawab pertanyaan yang datang dari Bapak Abdul Karim. Pertanyaannya begini, Ustaz, saya dulu pernah mengikuti suatu pengajian di komplek Pertani di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, di komplek Pertani. Saya dulu pernah mengikuti yang pengajian yang disampaikan oleh Ustadz tersebut. Katanya yang saya agak lucu bagi saya, kata dia, Allah pernah memerintah Rasul, maksudnya Nabi Muhammad, maksudnya Allah memerintah Rasul supaya menjadi Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Ini yang pernah saya dengar dulu. Tapi saya waktu dulu membantah. Saya mengatakan mana mungkin ada satu ayat pun mengatakan Rasulullah, Allah memerintah Rasul untuk mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Saya minta jelas satu ayat saja atau hadis mana yang menerangkan bahwa Rasulullah pernah mengangkat Ali sebagai khalifah. Ini yang saya pernah debat, maka saya bantah dia, Ustaz. Sekarang saya minta pertimbangan kepada Ustaz, karena saya tahu Ustaz tidak pernah berpihak kepada aliran manapun, sifatnya netral. Makanya saya mau minta penjelasan kepada Ustaz. Sayakah yang benar atau Ustaz yang pernah saya ikuti dahulunya yang benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau beranggapan, ya, kalau dapat saya akan jawab pertanyaan, saya jawab. Kalau tak dapat saya juga menjawab ma'adri, saya tidak bisa jawab. Tapi kalau dapat, insya Allah saya akan jawab. Jadi siapa yang benar, siapa yang salah antara antum dengan Ustadz yang apa tuh yang pernah antum ikut pengajian itu, kan gitu. Siapa yang benar antara berdua? Saya tidak akan berpihak kepada antum dan tidak pula berpihak kepada Ustadz tersebut. Yang saya berpihak pada siapa? Pada Allah. Kalau benar-benar ada, saya bilang ada. Kalau tidak ada, saya bilang tak ada. Kita lihat dulu. Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam surah apa itu? Di dalam surah Asy-Syu'ara atau surat 26 ayat 214. Coba lihat, ya Pak Karim. Buka surah Al-Quran surat 26 ayat 214. Buka ya. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir asiratakal aqrabin. Allah perintah, berilah peringatan wahai Muhammad kepada keluargamu yang terdekat. Jadi memang betul Allah memerintah Nabi Muhammad supaya didakwahnya pada keluarga yang paling terdekat. Setelah turun ayat ini dalam surat 26 ayat 214 turun ayat inzar ini, baginda Rasulullah menyebut para ahlinya, keluarga dia, kumpulkan satu rumah. Hampir lebih dari 40 orang dikumpulnya di rumah Abu Thalib. Setelah dikasih makanan, makan maksudnya jamuan-jamuan yang istimewa pada hari itu, dikasihlah makan semua keluarganya pada hari itu yang sangat besar,
istilah acaranya waktu itu. Setelah dia selesai makan, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Bani Abdul Muttalib, inni wallahu ma'a'lam sabbabil Arabi ja'u qawmu bi afdalu mimma jiktukum bih. Jiktukum bi khairid dunya wa akhirah. Qad amarani Allah an ud'ukum ilaihi fa ayyakum yu'adhirini ala hadha amri ala yakunu akhi wa wasi wa khalifati fikum." Wahai Bani Abdul Muttalib, sesungguhnya aku demi Allah tidak mengetahui ada pemuda Arab yang membawa kepada kaumnya dengan sesuatu yang lebih terbaik dari apa yang aku telah bawakan untuk kalian. Aku membawa sesuatu kebaikan di dunia dan akhirat, dan Allah memerintahkan aku untuk menyeru kalian kepadanya. Dengan ini, siapakah di antara kalian yang mau membantuku dalam perkara penyebaran Islam ini, agar menjadi keluargaku dan wasiku, penggantiku dan khalifahku di antara kalian? Mendengar ucapan ini, orang semuanya terdiam diri. Lalu Ali bin Abu Talib berdiri dan berkata, Ana ya Nabiullah, aku waziruka alaih. Saya ya Rasulullah, saya akan sanggup menjadi pembantumu, menjadi wazirmu. Berulang kali, 3 kali yang diucap Nabi. Begitu dia jawab, dia yang sanggup, yang lain tidak berani. Maka lalu Rasulullah mengatakan, "Anna hazza akhi wa wasi wa khalifati fikum fasma'u lahu wa ati'u." Sesungguhnya, kata Rasul, ia adalah saudaraku, wasiku, penggantiku dan khalifahku di antara kamu. Dari itu dengar dan taatlah kepadanya. Setelah itu orang ramai bangun beredar sambil ketawa dan berkata kepada Abu Talib, "Muhammad telah memerintahkan kamu mentaati anakmu." Begitulah dilecehkan Nabi Muhammad waktu itu, waktu pelantikan Ali bin Abu Talib menjadi khalifah. Ini memang benar, dalam hadis ada ayat menerangkan, saya tidak berpihak kepada siapapun. Yang ada, seandainya ada saya bilang ada, kalau tidak ada saya bilang tidak ada. Siapapun yang berkata kalau seandainya tidak ada, saya bilang tidak ada. Bagaimanapun pahitnya, kalau ada saya katakan ada, kalau tidak ada saya katakan tidak ada. Memang betul ayat ini dalam surat apa ada? Surat Asy-Syu'ara, surat 26 ayat 214, dan hadis Nabi memang ada disampaikan seperti ini. Jadi kita tidak berpihak pada siapa-siapa. Maaf Pak Karim, saya tidak berpihak kepada Ustaz. Antum tidak juga berpihak kepada siapa-siapa. Saya berpihak apa ada saja yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada, dan Rasulullah juga menyampaikan demikian. Ini untuk Pak Karim ketahui. Satu peringatan saya kepada Pak Karim, saya ingat ya, kalau kita masalah tak ada sesuatu pun jangan kita bantah dulu. Kalau orang menyampaikan, kalau kita tak tahu jangan dibantah. Ataupun kita mengiya pun jangan ya. Kita harus tabayun dulu apakah benar katanya. Kita jangan sekali-kali melihat siapa yang bicara ya. Tapi jangan kita lihat siapa yang bicara, tapi harus kita lihat apa yang dibicara orang tersebut. Walaupun mulung berkata kalau yang disampaikan Quran kita terima, begitu umpamanya. Jadi jangan kita menilai kepada orangnya, tapi nilailah kepada apa isi kandungannya yang disampaikan orang tersebut. Itu Pak Karim. Jadi Pak Karim, jangan Pak Karim merasa saya tidak dapat untuk membela Pak Karim, juga tidak membela orang itu. Saya tujuannya, Pak Karim tanya apakah ada dalam ayat Quran? Ada, saya bilang. Jadi kalau begitu masih benar dia Pak Karim. Kenapa? Ada. Dia mengatakan ada, memang betul ada.
Jadi terpaksalah dia benar menurut Allah. Itu maksudnya. Bukan berartinya saya mengecil Pak Karim, tidak. Ya, saya sedikit pun tidak pernah mengecil. Kalau seandainya tak ada nanti, seandainya yang dikata Ustaz tak ada, saya bilang tak ada. Walaupun siapa Ustaznya, tak ada saya bilang tak ada. Kalau ada saya bilang ada. Ini betul-betul ada rupanya dalam ayat Quran. Saya ingat Pak Karim. Saya kadang-kadang bukan ahli juga Pak Karim. Kalau tak ada saya lihat dalam kadang-kadang saya lihat Fatahur Rahman namanya. Saya sekarang senang. Bukan tak saya bisa untuk pakai alat elektronik ni, bisa, tapi saya suka memakai alat asli Fatahur Rahman. Ya, ada ini kitab saya di Fatahur Rahman, lihat. Tapi kita harus tahu bahasa Arabnya ya. Asal kata mulai kita lihat saja, dapat kita mencari semua ayat. Semua ayat dapat kita cari dengan waktu yang singkat. Itu ya Pak Karim. Jadi Pak Karim jangan berjadi saya tidak berpihak kepada guru Anda atau menjatuh mana tidak, memang betul ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis mengatakan pelantikan itu ya, hadis sebagai khalifah itu memang ada ya, kita tidak boleh menambah dan tidak pernah mengulang. Apa saja yang ada saya sebut ada, kalau tak ada saya bilang tak ada, walaupun siapa yang mengatakan itu saja ya Pak Karim. Ini saja yang dapat saya sampaikan untuk jawaban Pak Karim. Pak Karim juga jauh nih wilayahnya, boleh Pak Karim menelpon saya kalau kurang puas, temuilah boleh lewat WhatsApp atau telepon boleh. InsyaAllah saya akan jawab pertanyaan Pak Karim. Apa yang kata Imam Ali mengatakan, salluni qabla an tafkiduni. Salluni qabla an tafkiduni. Tanyalah aku sebelum Anda hilang aku. Itu kata Imam Ali itu. Jadi saya hanya mengikut saja apa yang beliau katakan itu. Jadi untuk itu untuk Pak Karim bisa nanti ya, jangan lupa ya. Nanti Pak Karim hubungi saya kalau merasa kurang puas. Ini saja Pak Karim ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.